Allah Azza wa Jal menantang orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Al-Quranul Karim adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah menantang mereka dengan tahapan-tahapan agar mereka mau berpikir. Dan tantangan ini masih berlaku. Sebelum kita bicara bagaimana sih beriman dengan Al-Quranul Karim. Yang dikatakan beriman dengan Al-Quranul Karim itu seperti apa? Kita ini orang-orang Islam mengaku beriman dengan Al-Quranul Karim. Tapi apakah benar keimanan kita dengan Al-Quranul Karim? Nanti kita akan bahas. Kita masih akan menyampaikan tentang bagaimana orang-orang musyrikin yang mereka menuduh bahwasanya Al-Quran ini hanya ucapan manusia, hanya dongeng masa lalu. Mereka juga mengatakan ini ucapan paranormal, penyihir, penyair. Mereka pun dapat membuat seperti Al-Quranul Karim. Nah, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 88. Di surah Al-Isra ayat 88. Ayat 88. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن Ijtama'atil. قل إن اجتمع La inij dong. لا إن اجتمعت Ijtama'atil insu. الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, di tantangan yang pertama, di mana mereka mengatakan kalau kita mau kita bisa bikin. Baik, bikin. Engkau bikin seperti Al-Quran. Silahkan engkau berkolaborasi bersama jin, bersama aliens, makhluk asing yang mungkin kita tidak melihatnya. Berkumpul, silahkan. Tapi Allah sudah menetapkan kalian gak mungkin bisa. Kalian hanya omong doang. Besar omongannya. Dan ternyata betul. Omongan mereka dusta. Mereka memakan muntah mereka sendiri. Mereka tidak dapat mendatangkan yang seperti Al-Quran Karim. Oke. Kemudian Allah menantang mereka. Oke, kalau nggak bisa Al-Quranul Karim full 10 ayat. 10 surat. 10 surat. Quran ini terdiri dari 114 surat. Engkau datangkan, nih bicara di Mekah jemaah. Kebanyakan surat Mekah tuh pendek-pendek. Juz Amma tuh 37 surat. Itu 34-nya diturunkan di kota Mekah. Ada 3 surat yang diturunkan di kota Madinah. Engkau pilih tuh. Dari Juz Amma atau yang mana aja yang kau sukai. Bikin 10 surat. Quran full nggak bisa kalian, oke. Bikin 10 surat. Ini Allah sebutkan di surat Hud. Coba dibuka surat Hud ayat 13. Surat Hud ayat 13. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. أم يقولون أفطره قل فأتوا بأسر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, 10 surat. 10 surat. Kalian menganggap bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam bikin-bikin omongan. Awalnya kalian mengatakan kita bisa bikin seperti itu. Ternyata kalian nggak bisa. Sekarang turun nih tantangannya. Untuk menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim dan kebohongan mereka. Tapi ada orang-orang yang nggak malu berbohong. Di zaman sekarang, kebohongan itu mungkin bisa direkam. Sehingga ada alat buktinya. Nih, kamu bohong tuh. Ini omongan. Kamu dusta. Itu orang-orang, omongannya Allah rekam. Dalam Al-Quranul Karim. Yang sampai hari kiamat akan kita baca. Mereka mengatakan, Muhammad bikin-bikin. Taib. Sallallahu alaihi wasallam datangkan 10 surat bikinan buatan manusia. Engkau rangkai kata-katanya, engkau pilih kata-kata yang indah, maknanya juga engkau sisipkan di sana. Kalau engkau panggil orang-orang, kumpulin orang-orang pinter seluruh Mekah. Atau yang bisa kalian kumpulkan dari sastrawan-sastrawan, pujangga-pujangga Arab yang mereka terkenal ahli sastra. Bikin 10. Kalau omongan kalian benar. Tapi ternyata mereka nggak bikin. Ditunggu lagi, nggak bikin. Lalu Allah turunkan di kota Madinah. Mekah 13 tahun mereka nggak bikin. Allah ingin menunjukkan tantangan ini terus ya. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 23-24. Bagaimana Allah menantang mereka bukan untuk 10 surat, satu surat. Dari 114 surat kalian pilih yang paling pendek. 3 ayat. Al-Kautsar. Kalian bikin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pendek. Kalian bikin. Dan mereka pun tidak membuatnya. Silakan dibaca. Di surat Al-Baqarah ayat 23-24. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu,
maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar jemaah. Tantangan ini terus dibuka. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Kalau masih ada yang tidak percaya bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, silahkan. Sekarang ini dulu mungkin kalau mengumpulkan orang-orang pintar susah. Sekarang bisa online, kumpulin semuanya. Yang Indonesia, kumpulkan orang-orang pintar ahli bahasa, mungkin bahasa Arab ada. Tapi kumpulkan yang di Mesir, di Aljazair, di Maroko, di Tunis, di Sudan. Di mana lagi engkau akan kumpulkan? Orang-orang pintar di Palestina, di Syam, di Yordania, di Libanon. Seluruh penduduk bumi ini kumpulkan yang ahli sastra, yang ahli bahasa, bikin satu surat. Kalian gak akan pernah bisa melakukannya. Makanya akhirnya Allah katakan, udahlah kalian beriman. Hidup ini gak lama.